Amsal pasal yang ke-11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga kecemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau ada pimpinan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa yang mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya
akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang? Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang-orang berdosa. Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam saat teduh 1 bulan kitab Amsal yang akan membuat hati kita menjadi bijak dan akan menuntun kita dalam kebenarannya. Dan saudara-saudara yang kekasih, kita masuk pada hari ini di tanggal 11. Kita membahas pasal yang ke-11. Saudara-saudara, di pasal yang ke-11 ketika kita sudah mendengar atau membaca pasal 11 ini, kita mendapatkan 4 pesan besar. Pesan yang pertama adalah dalam bisnis, dalam berdagang, gunakanlah timbangan yang benar. Jangan ada timbangan serong. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita pergi ke pasar ya, khususnya ibu-ibu akan melihat beberapa timbangan itu, batu timbangannya nanti ada batunya, ada uang logamnya, atau kadang-kadang ada pemberat yang tidak terlihat. Nah, jadi saudara-saudara, Allah tidak mau kita anak-anak Tuhan menggunakan batu timbangan yang serong. Mari kita menggunakan kejujuran di dalam pekerjaan kita, dalam usaha dagang kita. Tuhan berkati kok. Tuhan percayalah, Tuhan akan memberkati ketika kita jujur, ketika menggunakan timbangan kita dalam berdagang. Nah, kemudian saudara-saudara, pesan yang kedua adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, semua perilaku kita, kehidupan kita, ingat ada akhirnya. Apakah itu malapetaka dan kematian? Karena kehidupan kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh hati yang tidak takut akan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang jahat. Maka firman Tuhan menegaskan dengan sungguh-sungguh akhir hidup kita, malapetaka dan kematian. Ataukah kita akan memperoleh kebaikan di akhir kehidupan kita, nama yang harum, orang-orang yang diberkati karena sepanjang kehidupan kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan mau kita memperhatikan kehidupan kita. Ingat ada akhirnya. Dan akhir itu adalah apa yang kita dapat karena kita telah menabur sesuatu. Dan kemudian saudara-saudara, pesan yang ketiga adalah anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi kota di mana dia tinggal. Jadi kalau kita ada di dalam sebuah kota, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita akan memikirkan apa yang saya dapat lakukan bagi kota ini. Entahkah saudara melakukan kebaikan bagi orang-orang di sebagian kota itu. Entahkah saudara berdoa buat kota. Entahkah saudara merencanakan sesuatu bagi kota saudara. Terlibat di dalam organisasi yang baik untuk mendukung perkembangan kota. Allah memberkatinya. Karena firman Allah mengatakan orang benar itu akan memperbesar kotanya, saudara. Dan kemudian pesan yang keempat. Jangan pernah berpikir ketika kita menjadi orang kejam, itu hal yang baik. Berhenti kejam. Karena itu menyiksa badanmu sendiri. Yang bicara ini Sang Pencipta. Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Tuhan yang menciptakan semua sistem metabolisme tubuh kita. Dia yang berkata, berhentilah kejam. Karena itu menyiksa badanmu sendiri. Kalau Sang Pencipta bicara demikian, berarti Tuhan tahu ini benar. Kalau orang kejam merasa bahwa dia lebih dihormati, apakah demikian? Apakah saudara merasa lebih dihormati kalau kejam? Apakah merasa lebih ditakuti kalau kejam? Sehingga apa yang saudara bicara akan diperhatikan? Ataukah saudara merasa bangga kalau saya jadi orang kejam? Nampaknya semuanya seperti tunduk kepada saya. Saya begitu dominasi terhadap orang. Apakah saudara merasa kalau kita kejam itu, kita menunjukkan status kita lebih hebat, lebih berkuasa, lebih tinggi dari dia? Tidak, saudara, tidak. Firman Allah mengatakan bahwa engkau sedang menyiksa badanmu sendiri. Ada di dalam hati kita, jauh di lubuk hati kita yang terdalam. Manusia tuh memiliki kerinduan, keinginan untuk melakukan hal yang baik. Itu jauh di lubuk hati kita. Semua manusia diciptakan oleh kerinduan itu. Jadi ketika dia mengabaikan kerinduan itu, dia tidak mendengar suara hatinya sendiri, tetapi dia melakukan kekejaman. Baik itu kepada orang yang lemah. Firman Allah berkata loh, kalau kita
jahat kepada orang yang lemah, kita sedang melakukannya untuk sang penciptanya. Nah, jadi dijauhkanlah kita melakukan kekejaman kepada orang yang kita anggap miskin, orang yang kita anggap kurang pinter, orang yang ada di bawah kita statusnya, orang yang selalu lambat untuk paham keinginan kita. Berhenti untuk bersikap kejam terhadap orang-orang yang sulit dimengerti. Banyak orang dengan kepribadian yang sulit sekali dimengerti, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang membuat kita lelah. Tapi kita jangan berbuat kejam kepada mereka, atau bahkan anak-anak kecil. Jangan, saudara-saudara, karena apa? Ketika kita berlaku kejam kepada mereka, kita sedang menyiksa tubuh kita sendiri. Tuhan ingin kita mengerti ini. Jika kita memberkati orang, kita berlaku murah hati, dan membagikan berkat kita bagi orang lain, itu di dalam ayat yang ke-24 sampai 26, Tuhan mengatakan akan memberkati orang yang membagikan berkatnya kepada orang lain. Kita sedang menabur. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam hidup ini, jangan mengejar sesuatu. Mengejar sesuatu akan hilang. Mengusahakan sesuatu akan lenyap. Kita melakukan sesuatu untuk memperoleh dengan cara-cara kita, maka itu akan terbang. Tetapi menabur selalu akan mendapatkan hasilnya. Jadi ketika kita menabur kebaikan, menabur kasih, menabur kesetiaan, maka kita akan memperolehnya di masa sekarang, masa yang akan datang, dan di dalam kekekalan. Masa sekarang apa? Ketika kita menabur kebaikan, kita menabur kesetiaan, ketika kita menabur keadilan, maka hati kita akan damai. Hati kita penuh dengan sukacita. Kenapa orang yang berbuat baik kepada orang lain jauh lebih awet muda istilahnya? Karena apa? Hatinya tuh selalu diliputi dengan kesenangan, kebahagiaan karena sudah memberi bagi orang lain. Kemudian, ketika kita menabur kebaikan, kita akan memperoleh, menuai hasilnya di masa sekarang. Ya, di masa sekarang itu tadi damai, sejahtera, sukacita. Di masa yang akan datang, itu jelas. Jika kita menabur kebaikan, kita akan memperoleh kebaikan. Mungkin juga untuk anak-anak kita, saudara-saudara. Anak-anak orang benar akan diberkati. Mengapa? Karena orang tuanya telah melakukan kebenaran. Sehingga anak-anaknya menuai dari kebenaran yang ditabur oleh orang tuanya. Lalu di masa kekekalan sudah jelas. Apa yang kita lakukan dengan kasih, kita akan ada upahnya. Jadi saudara-saudara, pada hari ini pesan dari pasal yang ke-11. Ada pesan 4 pesan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk kita waspada ketika kita berdagang. Perhatikan timbangan yang jujur, jangan serong. Kemudian yang kedua, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, ingat ada akhirnya. Apakah itu akhir yang bahagia atau akhir yang mengerikan? Jadi pilihannya kepada kita. Kemudian sebagai orang benar, perhatikanlah kota. Di mana saudara ada saat ini, perhatikan kotamu. Kecil saja, berdoa bagi kotamu. Lakukan hal-hal bagi orang-orang di sekitarmu. Itu kita sedang melakukan sesuatu yang besar. Karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Dan yang keempat, berhenti kejam. Berhenti menyiksa badanmu sendiri. Lakukanlah kebaikan. Cintailah banyak orang. Taburlah yang benar, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus tolong lembutkan hati saya, dan kemudian dengan sikap yang rendah hati, kita akan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kitab Amsal pasal yang ke-11. Hari ini kami merenungkan 4 hal penting. Untuk kami mengusahakan kejujuran di dalam usaha, di dalam bisnis, dalam berdagang. Supaya kami tidak mengambil timbangan yang serong. Tuhan tolong Bapak berkatilah, kami mau jujur. Kami mau melakukan pekerjaan kami dengan benar. Engkau memberkati kami Bapak. Karena kami percaya kami sedang melakukan dengan ketaatan. Yang kedua, Bapa, kami berdoa agar Engkau menolong kepada kami untuk kami memperhatikan akhir kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, sadarkan kami selalu Tuhan bahwa ada upah di akhirnya. Apakah itu bahagia ataukah kehancuran? Apakah itu kesukacita ataukah malapetaka? Tuhan tolong agar sepanjang kehidupan kami mempertimbangkan, kami melakukan, kami mengambil keputusan, kami memikirkan apa yang benar. Kami ingin menjadi orang bijak
yaitu orang yang melakukan firman-Mu, orang yang memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan dan mentaatinya. Kami ingin menjadi orang berhikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati kami Tuhan. Kami ingin supaya kami bisa menjadi berkat bagi kota kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami akan berdoa buat kota kami, memikirkan kesejahteraan kota kami. Engkau akan memampukan kami ya Roh Kudus. Dan saat ini kami rindu Bapa, agar Engkau menolong kami untuk kami tidak bersikap kejam. Karena ketika kami kejam, maka kami sedang menyiksa badan kami sendiri. Kami sedang melawan hati nurani kami. Kami sedang melawan Tuhan sendiri. Oh Bapa, tolong kami untuk kami berhenti bersikap kejam. Kami mau mentaati firman Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih, sehingga kami dapat berbuat baik bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan hari ini, tanggal 11 ini, ke dalam tangan Tuhan. Kami mau taati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.